Halo guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai bumbu dasar dari masakan Chinese food. Jadi buat kalian yang ingin masak Chinese food atau masakan Tionghoa, ada beberapa bahan yang wajib ada di dapur. Ya, bahan-bahan ini semua mudah didapat dan kalau tanpa ada bahan-bahan ini, rasa khas dari Chinese food itu nggak akan lengkap, teman-teman. Teman-teman, kalau kalian lihat apa yang saya tampilkan di video ini, kalian akan lihat bahwa sebenarnya cita rasa Chinese food itu lezatnya berasal dari bumbu-bumbu yang sederhana. Kebanyakan hanya mengandalkan bawang putih, jahe, kecap asin, lada ya. Jadi dia tanpa menyertakan seperti bawang merah, kencur, bawang bombay, kayu manis gitu. Jadi kalau misal ada campuran seperti itu, berarti itu sudah bersinggungan dengan masakan Indonesia atau masakan Barat. Nah, jadi kalau di video kali ini khusus kita akan membahas yang bahan dasar yang dari Chinese food ya teman-teman. Jadi yang gak ada campurannya dari yang tadi saya sebutkan. Oh ya, mengenai merek yang saya tampilkan di sini itu hanya contoh merek dari yang saya punya. Kalau merek bebas, merek macam-macam kayak kecap asin tuh merek macam-macam ya teman-teman. Merek tuh bebas ya. Oke, pertama bawang putih. Hampir setiap masakan Tionghoa yang asin, masakan Chinese food yang asin itu biasanya menggunakan bawang putih. Baik dalam kondisi mentah maupun digoreng atau sebagai taburan. Misalnya dalam tumisan gitu. Jadi sifatnya ini wajib biasanya ya. Atau bisa juga sebagai pendamping sih sebenarnya. Cuma cara penggunaannya itu berbeda. Ada yang diiris tipis, ada yang dimemarkan, ada yang dicincang. Tapi semuanya itu nggak akan mengurangi aroma dari bawang putih tersebut sih teman-teman. Meskipun diapain. Nah, tapi kalau diiris tipis-tipis atau dicincang, serpihan-serpihannya itu kan akan menyebar dalam masakan. Nah, buat kalian yang gak suka bawang putih, pasti akan merepotkan. Solusinya adalah kalian bisa cukup hanya memarkan. Jadi dia itu nggak berbau dengan bahan lainnya gitu, tetap utuh. Jadi kalian bisa nggak makan bawang putihnya, cuman aromanya aja dan sifat bawang putihnya aja yang akan bercampur dengan makanan. Nah, yang kedua ini jahe. Pemakaian jahe dalam Chinese food ini sangat penting karena dia menambah cita rasa pada masakan. Dia sangat harum. Nah, ini biasanya ditumis sama bawang putih dan daun bawang atau direbus di dalam sup sehingga bisa menghangatkan tubuh juga. Nah, untuk pemakaiannya bisa diiris tipis atau diiris panjang untuk dicocol sama kecap asin. Dengan jahe, cita rasa masakan itu bisa lebih sempurna guys, karena aromanya kuat. Jadi jangan pakai banyak-banyak juga ya. Kalau misalnya pakai jahe, pakai secukupnya saja. Nah, daun bawang ini selain menjadi taburan pelengkap dalam Chinese food, bagian yang putihnya itu, bagian bawahnya itu juga banyak dipakai untuk bahan dasar tumisan. Karena Chinese food itu kan jarang pakai bawang merah. Biasanya itu beberapa sayuran bisa digantikan dengan batang daun bawang yang putih ini, teman-teman. Ya, jadi seperti itu pemakaiannya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kecap asin. Rasa asin kan umumnya kita dapat dari garam. Nah, tapi kalau kita pakai kecap asin ini bisa lebih sedap. Oh ya, untuk merek ini bebas ya teman-teman. Kebetulan saya pakainya yang 2 angsa. Jadi pakai merek lain juga bisa. Cuma warnanya kalau kita pakai kecap asin ini akan lebih gelap dibanding kalau garam kan warnanya nggak pengaruh. Nah, cita rasanya juga dengan kecap asin ini bisa lebih gurih dibanding kalau kita cuma pakai garam. Jadi kalau masakan Chinese food selain pakai garam juga ditambah rasa asinnya dari kecap asin. Bisa juga kalau di Chinese food ini sebagai cocolan, tambahan sama pada bubur gitu. Dan masih banyak lagi ya guys. Kalau kecap manis kan terbuat dari kacang kedelai yang ditambah gula.
merah atau gula Jawa sehingga teksturnya lebih kental. Nah, kalau kecap asin ini terbuat dari kedelai hitam yang difermentasikan dalam larutan garam. Kecap manis tidak banyak digunakan dalam Chinese food. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya yang ini nih sudah ada nih kecap ikan. Kecap ikan ini sebenarnya penggunaannya cukup terbatas dibanding kecap asin, ya. Sebenarnya agak mirip sih sama kecap asin. Dia bening kecoklatan, dia mengandung rasa asin yang gurih. Cuma aromanya ini cukup tajam karena berasal dari daging ikan laut yang difermentasikan, ya. Jadi ada aroma amisnya yang cukup menyengat. Ada yang bilang seperti wangi terasi, ya. Biasanya ini dipakai untuk kayak hidangan laut seperti kue tiaw goreng seafood, sup ikan, udang saus tiram. Karena kadang-kadang ini bukan hanya terbuat dari ikan, tapi juga terbuat dari cumi-cumi dan beberapa jenis ikan lainnya. Jadi dalam Chinese food, kecap ikan ini nggak kalah penting dari kecap-kecap lainnya. Gitu ya guys. Kecap ikan. Sekali lagi untuk merek diabaikan ya, karena saya hanya menggunakan kecap yang saya ada gunakan di rumah. Bukan produk sponsor. Oke, next, seperti kalian lihat di gambar, yang saya pegang ini adalah minyak wijen. Minyak wijen ini aromanya sangat kuat, terutama kalau yang saya pakai ini yang merek Dua Pagoda, bukan produk sponsor ya teman-teman ya. Cuman memang merek ini aromanya cukup kuat, membuat masakan Chinese food itu lebih spesial, ya. Biasanya itu digunakan pada pangsit, tumisan, bubur atau cocolan. Nah, aromanya itu selain sedap dan kuat juga rasanya itu sangat gurih. Dan biasanya penggunaan minyak wijen ini hanya digunakan sedikit dan dipakai saat masakan itu sudah matang atau saat hendak diangkat dari api baru dipakai minyak wijennya. Gitu ya teman-teman. Oke guys, next, saus tiram. Saus tiram ini seperti namanya, dia terbuat dari ekstrak tiram, garam, dan air. Penggunaannya itu sebenarnya mirip sih sama kecap asin. Sering digunakan pada lauk, seperti kayak lancah sapi, sapo tahu gitu ya. Dia kental, dia warnanya gelap, rasanya itu asin dan gurih. Aromanya kuat. Nah, karena itu dia gunakan secukupnya. Jangan kebanyakan. Kita bisa imbangi dengan tambahin merica dan sedikit gula. Itu untuk saus tiram. Sekali lagi merek abaikan karena ini bukan produk sponsor. Nah, untuk yang ini pasti banyak juga yang belum tahu nih. Ini adalah baijiu. Mirip sama angciu, yaitu arak masak. Kalau angciu kan dia warnanya kemerahan, ya, karena terbuat dari beras yang difermentasikan dengan buah angco. Tapi kalau yang warna bening seperti ini sebenarnya disebutnya baijiu. Cita rasa keduanya itu sama, agak manis, aromanya tuh sedap. Sebenarnya fungsinya buat menangkal bau anyir dari bahan daging gitu. Untuk selera Indonesia sebenarnya dia lebih cocok, lebih pas yang putih ini dibanding yang merah. Maksudnya arak merah ya. Jadi arak putih ini lebih cocok sama selera Indonesia, lebih pas gitu dibanding yang angciu, lebih cocok baijiu. Nah, untuk next ini bonus nih teman-teman ya. Biasanya kan Chinese food nggak semuanya pakai ya. Tapi di sini saya suka sekali sama yang namanya saus raja rasa kalau saya masak Chinese food. Dia terbuat dari kedelai juga, sejenis sama kecap asin. Ya, saya bukan promosi karena ini bukan produk sponsor, tapi saya suka sekali sama saus ini kalau saya masak, terutama Chinese food. Nasi goreng pun enak banget meskipun kita nggak pakai bawang. Ada di episode keberapa saya lupa, di awal-awal kalian bisa cek it out. Oke teman-teman, terakhir dari saya itu adalah saus raja rasa sebagai tambahan saja.
karena saya pakai dan enak, tapi bukan produk promosi loh, bukan produk sponsor loh teman-teman ya. Itu cuma memang saya pakai enak. Nah ini jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini untuk bumbu dasar Chinese food. Kalau kalian suka mau masak Chinese food, kalian baiknya siapkan deh bahan-bahan ini. Bahannya mudah didapat di supermarket atau pasar atau toko kesayangan teman-teman. Mereknya bebas. Ini bukan produk sponsor jadi bebas ya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.